Kalau orang ini tidak berbobot, nggak usah dimasukkan, ya. Saya Itu saja. berbobot jauh dari Anda. Tidak Ya. berbobot. Nama saya Jokowi adalah penyandera, penjahat, dan penjajah. Gara-gara penyakit kulit Jokowi, mungkin ratusan orang yang biasanya mengunjungi di Solo, di rumahnya itu, sudah tidak akan datang lagi. Are you enjoy Indonesia? Are you enjoy Solo? Enjoy Lut. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Di kesempatan hari ini saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Buat kalian semua yang merayakan, selamat berkurban ya. Selamat yang sudah berkesempatan untuk memotong hewan kurban atau ya menyerahkan hewan kurban. Mau kambing, mau domba, mau sapi, mau unta atau hewan-hewan yang memang sudah dianjurkan untuk berkorban. Selamat. Buat kalian yang belum sempat tahun ini berkorban, ya mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki tahun depan bisa berkorban. Oke? Nah guys, di video kali ini kita akan bersama-sama melihat ya ada fenomena yang menurutku menarik untuk kita diskusikan tentang ada beberapa hal sih. Pertama soal Ibu Kurnia nih. Ini Ibu Kurnia, kita tahu kan Ibu Kurnia katanya adalah advokat pengacara dan dia yang selama ini membela Tifa, membela Roy Suryo, membela Rismon dan juga TPUA tentunya. Sekaligus dia juga sebenarnya harus dibela karena biar bagaimanapun konon dia juga berpotensi untuk dilaporkan kan gitu. Ya kemarin dia juga terundang untuk memberikan beberapa keterangan. Nah dia kemudian mengeluhkan, dia mengeluh ke Ketua Pradi kalau nggak salah, yaitu Pak Otto Hasibuan ya, yang merupakan Ketua Pradi di Indonesia. Seharusnya dia dilindungi gitu. Kenapa dia dikriminalisasi? Ya, nah kita akan bahas. Nah yang kedua adalah Amin Rais nih memfitnah Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi itu karena punya penyakit akhirnya banyak masyarakat yang sudah tidak datang lagi ke rumahnya. Oke, kita akan buktikan. Dan yang terakhir adalah yaitu Dr. Tifa yang kita tahu pernah kemudian menyebutkan, termasuk Roy Suryo menyebutkan bahwa ketika Prof. Wening ya, wakil rektor di UGM salah sebut mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah lulusan Fakultas Kedokteran. Nah itu konon adalah hidayah dari Allah bahwa itu adalah satu simbol yang namanya Pak Jokowi itu selalu ada tanda-tanda yang memperlihatkan bahwa dia itu berbohong, termasuk dari UGM ya. Itu terselip lidah itu bagian dari di bawah alam sadar. Dan itu analisanya Tifa. Nah ini ada satu video Tifa itu salah ngomong. Bukan, aku sih nganggapnya salah ngomong. Dia bilang bahwa ya kriminalisasi yang kami lakukan ya berarti dia yang melakukan kriminalisasi kepada Pak Jokowi. Tapi kemudian dia langsung klarifikasi. Nah kira-kira mau nggak jadi bilang tanpa di alam sadarnya, di bawah pengetahuan dia yang diketahui orang banyak pun bahwa benar-benar dia melakukan kriminalisasi buat Pak Jokowi. Nah tanpa berlama-lama langsung saja ya kita tonton videonya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi update dari peristiwa kriminalisasi yang kami lakukan, yang terjadi pada kami. Guys, Anda bayangkan ya. Waktu itu Prof. Wening salah ngomong bahwa Pak Jokowi setelah kami lihat dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Kehutanan, sudah itu Refli Harun, semua orang-orang langsung bilang bahwa yang namanya Pak Jokowi itu terselit lidah dari Prof. Wening akhirnya menyebabkan bahwa benarlah bahwa mereka ini sedang menutup-nutupi kebohongan. Nah ini mereka memang nggak berbohong ini, Tifa nggak berbohong, tapi tanpa dia sadari bahwa bahkan publik pun sadar. Publik pun tahu yang dilakukan oleh Tifa dan kawan-kawannya ini adalah tindakan. Ya, tindakan yang sebenarnya melakukan kriminalisasi kepada Pak Jokowi. Kan mereka yang duluan melakukan kriminalisasi. Tidak ada Pak Jokowi melaporkan mereka. Nanti kemudian mereka persekusi. Jadi TPUA itu datang ke rumahnya Pak Jokowi, minta ijazahnya Pak Jokowi. Itu namanya tindakan persekusi. Beda kalau seandainya kelompok-kelompok ini belum pernah teriak-teriak untuk adili Jokowi, lawan Jokowi. Ya, ini persoalannya mereka sebelum datang yang katanya halal bihalal ke rumah Pak Jokowi, yang mereka lakukan adalah intimidasi, mempublikasi kalimat-kalimat jahat,
membahasakan kalimat-kalimat yang nggak senonoh tentang Pak Jokowi. Nah, parahnya mereka persekusi, masuk ke lingkungan rumahnya Pak Jokowi, ke wilayah propertinya Pak Jokowi dengan modus halal bihalal, padahal yang mereka lakukan adalah sebenarnya persekusi. Persekusi itu semacam tindakan kroyok ya. Jadi tindakan kroyok menghakimi ke kelompok tertentu dengan menyerang. Dan itu kemudian melakukan intimidasi kepada pemilik rumah. Nah, itu persekusi yang mereka lakukan, guys. Jadi ya mohon maaf ya, yang mereka lakukan ini tidak elok dan tidak pantas dan patut kita kategorikan sebagai perbuatan kriminal, guys. Bu Tifa. Jadi memang yang mereka lakukan itu perbuatan jahat. Nah, sekarang aku kepingin perlihatkan ke kalian juga ada satu video bagaimana kemudian si Ibu Kurnia ini merengek-rengek meminta bantuan kepada Pak Otto untuk kemudian dia sebagai advokat itu dilindungi. Persoalannya bagaimana mungkin dia mau dikategorikan sebagai advokat sementara dia sendiri ini melakukan tindakan fitnah. Nah, orang yang memfitnah, orang yang menghina, orang yang mengujar kebencian, tidak penting dia mau sebagai advokat, tidak penting dia sebagai lawyer, tetap dia masuk sebagai masyarakat umum yang harus dihukum. Nah, kita dengar videonya, guys. Ini Bapak Otto sebagai seorang wakil menteri, saya ingin menyatakan di mana perlindungan kepada saya sebagai seorang advokat. Ya, Anda kan tidak pernah tahu kehidupan kami bagaimana. Ya, hari ini Anda ada melenggang di suatu pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan kami memikirkan hidup kami sendiri. Aneh-aneh, ya? skripsi diteliti. Skripsi diseliti. Anda tahu tidak? Skripsi itu mengenai hal yang besar ya. Wih. Joko Widodo sudah masuk dalam administrasi negara. Kenapa teliti aja ijazah ibu gitu loh, dari SD sampai SMA. Kenapa nggak presiden-presiden lainnya juga ibu teliti? Kenapa hanya Jokowi Pak Aiman, saja? Anda besok tolong dipikirkan ya aneh juga, untuk yang diteliti memasukkan ijazah seorang orang. narasumber, tolong dipilih. Kalau orang ini tidak berbobot, nggak usah dimasukkan, ya. Itu saja. Berbobot jauh dari Nggak Anda. berbobot, tidak Ya. berbobot. Nama saya Oke. Kita nggak usah lanjut sama mereka berdua punya perdebatan. Nah, yang aku ingin garis bawahi adalah soal Ibu Kurnia ini kok minta dilindungi sebagai advokat karena dia sedang memperjuangkan. Nggak bisa ya, advokat ada etikanya, pengacara atau siapapun, meski memang adalah bagian dari pribadi atau orang-orang yang bertanggung jawab untuk penegakan hukum, untuk menegakkan keadilan. Tapi yang jangan dilupakan, ada ungkapan-ungkapan yang menurutku juga apa yang disampaikan oleh beliau ini sangat jahat ya. Sangat jahat dalam artian ketika berkaitan dengan penghinaan dan juga perbuatan-perbuatan yang melecehkan seorang Pak Jokowi. Nah, ini kita dengarkan ini bagaimana kalimatnya si Kurnia ketika menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Jokowi adalah penyandra, penjahat, dan penjajah. Kita paham semua menteri dan aparat tunduk kepadanya. Bahkan setelah berhenti pun tidak cukup untuk membuat dia menjadi orang yang berhenti cawe-cawe. Saya ingin mengatakan ada setidaknya 3 yang saya catat yang berjuang pada hari ini. Satu diantaranya Tom Lembong, ya, dia sudah berhasil melepaskan dirinya dengan mengatakan bahwa impor itu sepengetahuan dan petunjuk dari Jokowi. Kedua, manusia merdeka yang bernama Said Didu, yang jelas-jelas ingin memperjuangkan bangsanya, tapi dia justru dilaporkan oleh Ketua Abdesi Desa Blimbing. Kemudian yang ketiga tentu saja dari partainya Bang Deddy, yaitu Mas Hasto, Sekjen PDIP, yang mungkin Apa coba yang dimaksud dengan penjajah, penyandera dan juga penjahat? Kan itu juga bahasa yang akhirnya bisa kita pahami sebagai bahasa yang jahat juga, bahasa yang fitnah kategorisasinya gitu. Belum lagi banyak sekali beliau punya kalimat-kalimat yang betul-betul menghina dan melecehkan seorang Pak Jokowi. Soal Tom Lembong yang nggak mungkin akan diproses hukum kalau seandainya tidak melanggar hukum. Logikanya kan seperti itu. Kalau kemudian dia menganggap bahwa Pak Jokowi cawe-cawe di persoalannya Tom Lembong, ya nggak mungkin Pak Jokowi kemudian akan akan memenjarakan seorang Tom Lembong. Kalau kemudian ternyata Pak Jokowi yang punya hubungan atau yang memerintahkan Tom Lembong, ya kan? Jadi peristiwa atau tindakan impor yang dilakukan oleh Tom Lembong itu ada mekanisme yang bermasalah gitu. Apakah kemudian Tom Lembong kasih duit ke Pak Jokowi? Apakah ada upaya tindakan korupsi dan kesalahan dari mekanisme itu yang kemudian itu juga diketahui oleh Pak Jokowi? Kalau Pak Jokowi benar-benar dengan sengaja juga melakukan perbuatan buruk di situ, ngapain Pak Jokowi kemudian proses Anda dalam artian ikut cawe-cawe, ayo tangkap si Tom Lembong? Kan enggak. Gitu, itu logikanya. Ini memang mengada-ada. Said Didu manusia merdeka. Lah ini orang yang bermasalah.
Nggak mungkin Pak Jokowi akan memecat atau akan menghentikan jabatan seseorang kalau itu dianggap dianggap berkualitas. Pasti karena tidak berkualitas, pasti karena punya problem. Termasuk Anies Baswedan. Nggak mampu dia jadi Menteri Pendidikan. Awal-awal tuh bobrok keadaan di era 2014 Pak Jokowi jadi menteri. Ya kan guys? Jadi itu harus dipahami dengan rasional. Begitu juga dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Rakyat semua tahu kok kejahatan yang dilakukan oleh PDIP terhadap Pak Jokowi. Jadi ketika Pak Jokowi kemudian mengambil langkah mundur, itu demi kebaikan rakyat. Makanya Pak Jokowi pernah bilang, demi rakyat, apapun akan saya lakukan. Termasuk kemudian dia kendati dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, kali ini guys, kita akan ke videonya Mbah Amin ya. Di mana video Mbah Amin ini dia memfitnah Pak Jokowi. Pak Jokowi itu sakit sehingga tidak boleh orang-orang sudah tidak pada ngumpul lagi ke rumahnya. Nah, ini kita langsung dengarkan. Gara-gara penyakit kulit Jokowi, mungkin ratusan orang yang biasanya mengunjungi di Solo di rumahnya itu sudah tidak akan datang lagi karena tidak mungkin selfie sambil ketawa ke TV karena takut ketularan penyakit Jokowi. Dan tanpa selfie, alangkah sunyi dan sepinya hati Jokowi. Gara-gara penyakit kulit Jokowi, mungkin ratusan orang yang... Jadi memang Mbah Amin ini di usianya yang sudah uzur masih saja mengeluarkan kalimat-kalimat dan juga fitnahan-fitnahan yang luar biasa guys. Anda bisa lihat sama-sama tadi bagaimana pernyataannya yang menunjukkan bahwa dia ini sebenarnya orang tua yang seharusnya istirahat dari perbuatan-perbuatan atau pernyataan-pernyataan yang tidak rasional, yang tidak tepat, yang mengada-ada. Ya seharusnya kita berharap Pak Amin Rais ini betul-betul beliau menghindari di usianya yang tua ini kemudian terjebak pada cara-cara berpikir yang sangat-sangat tidak manusiawi. Ya itu tidak manusiawi guys. Bagaimana mungkin kita akan bilang itu manusiawi, karena itu adalah kalimat-kalimat sumpah serapah yang menurutku juga sangat tidak elok kita dengar ya guys ya. Nah sekarang kita buktikan, benar nggak Pak Jokowi itu kemudian sudah tidak disukai rakyat? Benar nggak Pak Jokowi kemudian dijauhi rakyat? Nah ini aku kepingin mengajak teman-teman kita ke YouTube-nya teman-teman daerah Solo ya. Nah ini langsung saja, ini baru 11 jam yang lalu ya. Kita lihat bagaimana bahkan ada fotografer dari Rusia jauh-jauh temui Pak Jokowi, dan kita lihat situasinya seperti apa guys. Oke, langsung saja, ini dia. Dia pengen tahu Solo. Ya, pertama kali datang ke Solo. Ayo enjoy Indonesia. Ayo enjoy Solo. Enjoy a lot. Thank you so much for this city. And this is like a small Yang foto ini. Hasil karyanya beliau. Ya. Di belakang ada ucapan buat Bapak. Thank you so much. Very happy. Thank you. Very happy. Tuh masih banyak orang Min. From Rusia. Saya dari Rusia. Oh dari Rusia. Nama Alisa. Saya do fotografi about Solo. Oh dia senang kota bersih di Solo. Oh fotografer ya. Ini yang Mbah Amin bilang bahwa tidak ada orang yang datang ke rumahnya Pak Jokowi. Wih, masih ada yang ngantri. Banyak yang ngantri itu guys. Ini mana Mbak Amin? Ini 11 jam yang lalu Pak Amin Rais ya. Jadi kalau mau bikin postingan-postingan menghina Pak Jokowi, coba dihentikan lah. Karena Anda semua pasti akan lihat bahwa Pak Jokowi itu pasti akan dikunjungi rakyat. Jadi isu kulit itu kan biasa lah. Orang ada sakit sedikit, flu sedikit. Saya khawatir nanti kalau Pak Jokowi ini ada kenapa-kenapa, pasti kemudian dicocok logikan dengan 10 tahun. Itu kayak si Tifa itu. Dia mengatakan bahwa 10 tahun Jokowi mengabdi, maka dia dapat penyakit. Ini kan jahat betul. Kalian nggak pikirkan Prof. Egy Sujana sana? Ya, masih banyak guys ya. Oh ini yang terbaru. Ini yang terbaru. Ini Jokowi sholat Idul Adha. Ya. Anda lihat, perhatikan baik-baik setelah ini guys. Anda lihat nanti. Luar biasa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. By the way, yang nyuting ini enggak sholat ya? Oh, bukan muslim kayaknya. Allahu Akbar. Kenapa Pak Jokowi di syuting? Lebay betul lah. Mantan presiden, public figure, pasti akan di syuting sama orang-orang, guys. Dan biasa itu. Dan manusia politik. Anda lihat ya, setelah sholat, apakah kemudian Pak Jokowi ditinggalin oleh masyarakat? Ya. Sedangkan judulnya aja ditulis, warga langsung kerumuni Pak Jokowi usai sholat Idul Adha. Keren nggak? Nah, ayo. Siapa yang bilang takut ketularan? Itu jahat betul itu Amin Rais. Ada yang datang, cium tangan, ada yang minta foto bersama. Ada yang cium Pak Jokowi, ada yang sampai meluk kayak gitu. Ayo maju. Ayo maju. Ada yang meminta foto bersama. Ayo kau. Tinggi. Ayo. Kasihan. Pak Jokowi selalu tidak bisa melihat orang yang ada keterbatasan tertentu, itu selalu mendapat perhatian gitu dari Pak Jokowi. Dan memang Pak Jokowi orangnya sangat-sangat memberikan penghormatan dan penghargaan kepada orang-orang di sekitar gitu. Ini coba Tifa dan kawan-kawan, coba mereka lebih memposisikan diri untuk apa ya istilahnya ya, lebih menghormati Pak Jokowi gitu. Sudahlah, yang kalian tuduh-tuduhkan kan rata-rata juga semua terbantahkan. Semua yang dituduhkan ke Pak Jokowi, semua yang dilecehkan kepada Pak Jokowi itu semua sudah terbantahkan. Ya, jadi seharusnya kita memberikan apresiasi, menghormati keberadaan Pak Jokowi. Ini sholat Idul Adha 1 jam yang lalu ini. Ya, saya ngambil gambar ini sekitar pukul 9 pagi ya. Nah, ini kemudian sudah langsung diupload oleh teman-teman dari YouTube daerah Solo ya. Teman-teman bisa subscribe di situ. Bagaimana kemudian Pak Jokowi tetap dikerumuni. Nah, guys, jadi yang ingin aku bahas di sini adalah bahwa ternyata Amin Rais yang menyebutkan bahwa rumahnya Pak Jokowi itu sepi, itu adalah fitnah. Kalau dia cuma bilang bahwa Pak Jokowi itu sakit, bla 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 bla, ya sudah. Atau dia mau bilang mari kita doakan kah? Ini enggak. Itu si Jokowi lagi sakit ya. Dan gara-gara sakitnya Pak Jokowi, masyarakat udah nggak datang. Ya, itu terbantahkan. Dr. Tifa, ya, walaupun saya tidak bermaksud untuk mencari-cari kesalahan, tapi saya ingin ingatkan memori kita semua. Bagaimana kemudian ketika Prof. Wening menyebutkan bahwa Pak Jokowi adalah lulusan fakultas kedokteran, dia salah ucap gitu. Tapi dibombardir oleh Tifa dan Roy Suryo bahwa itu adalah kode tanpa dibawa alam sadar ya, katanya Roy Suryo. Itu adalah tanda bahwa ada pembohongan dan ada misi-misi saling koordinasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap untuk membohongi publik. Itu kan jahat betul. Begitu juga dengan Dr. Tifa, dia bahkan yang membuat postingan. Nah, Ibu Kurnia, Anda salah kalau minta didukung oleh Pak Ketua Pradi ya. Karena Anda tidak beretika gitu. Anda lawyer yang jahat. Saya malah mengusulkan berharap ini harus dicabut lisensinya sebagai lawyer, sebagai advokat. Karena dia penyebar fitnah gitu. Ayo, mari kalian yang dukung untuk mari kita rame-rame tuntut kepada Pradi atau tuntut kepada lembaga-lembaga terkait yang berwenang untuk memberikan lisensi seseorang menjadi lawyer dan advokat. Mari kita tuntut untuk mencabut lisensi seorang Ibu Kurnia. Oke guys, yang sepakat tulis di kolom komentar. By the way, kita berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekali lagi saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Semoga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Bil.
Offside. Surga jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamamu qamun amin khuldi, golongan orang surga. Membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar menuju surga. Sehingga apabila mereka pun sampai ke alam surga dan pintunya telah dibukakan, para penjaga